Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran semester 2 untuk kelas 11 ini kita akan mulai dengan bab asam basa. Yang pertama kali akan dikenalkan adalah pasti teori asam basa. Minggu lalu sudah saya berikan materi pada halaman web yang kalian pasti seharusnya sudah kalian baca. Jika belum paham, maka ibu akan mengulang kembali isi materi yang ada pada halaman web minggu lalu yang saya berikan pada Classroom. Ini yang dibahas adalah inti dari isi ketiga teori asam basa tersebut. Harus diingat ada 3 teori asam basa yang perlu kita bahas, yaitu teori asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Ya, nanti lihat lagi ya, dia ada 3 nih. Arrhenius, kedua teori basa Bronsted-Lowry, kemudian teori asam basa Lewis. Yang paling penting adalah apa perbedaan dari 3 teori asam basa ini. Pada awalnya kan asam basa itu sebenarnya hanya bisa dibedakan melalui rasa. Para ilmuwan itu awalnya hanya bisa mengidentifikasi melalui rasa. Jadi kalau asam itu berarti dengan mencicipinya, misalnya rasanya asam. Sedangkan basa itu biasanya dicicipi rasanya pahit. Itu bedanya dulu. Perbedaan itu tidak selain dibedakan melalui mencicipi, asam dan basa bisa dibedakan dengan kertas lakmus. Ingat ya, kertas lakmus kan ada warna merah dan warna biru. Itu pernah dibahas di SMP kan tentang asam basa. Kalau kertas lakmus merah, kalau misalnya untuk mengidentifikasi itu asam, maka warna merahnya akan tetap merah. Kalau kita pakai kertas lakmus biru, maka dia akan berubah menjadi merah, itu artinya asam. Kalau basa berarti identifikasinya adalah perubahan warna biru. Jadi kalau kita pakai kertas lakmus merah, dia jadi warna biru. Nanti kalau dia pakai kertas lakmus biru, dia tetap biru. Ingat ya, itu tidak perlu saya jelaskan lagi karena itu sudah sudah menjadi konsep dasar asam basa sebelum adanya ketiga teori ini. Jadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncullah 3 teori ini, di mana dia mengidentifikasi asam basa menjadi lebih detail lagi, lebih khusus lagi, tidak hanya secara makroskopis tapi juga mikroskopis ya. Jadi dilihat ion-ionnya, partikelnya, atau misalnya lebih detail lagi melalui 3 teori ini. Apa perbedaannya? Pertama itu yang mengemukakan adalah Arrhenius. Arrhenius itu membedakan asam dengan basa, yaitu dengan seperti ini. Misalnya asam itu apa sih menurut Arrhenius? Asam itu zat yang menghasilkan ion H+. Zat atau spesies yang menghasilkan ion H+. Ya, hasilnya ion H+. Kalau basa, menurut Arrhenius itu zat atau spesies yang menghasilkan ion OH-. Bedanya di sini. Arrhenius ini dapat mengidentifikasi ini dengan cara dia melarutkannya pada pelarut air. Ya. Jadi pada pelarut air dia menggunakan percobaannya untuk mengidentifikasi asam basa. Maka asam ini adalah ion H+ ini dapat terlihat jika berada dalam larutannya. Ya, zat atau spesies yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Biar lebih lengkap lagi. Jadi harus ada pelarutnya, baru kita bisa mengidentifikasi adanya asam basa. Tahu kan mana pelarut, mana zat terlarut?
Jadi misalnya kalau zat terlarut itu misalnya kita air gula. Air gula kan, gula itu sebagai zat terlarut, sedangkan air adalah pelarut. Air ketika dimasukkan ke dalam gula, diaduk menjadi larutan karena bercampur. Nah, jadinya begitu. Jadi Arrhenius ini melakukan percobaannya pada larutan, baru dia bisa melihat adanya ion H+ dan ion OH- pada saat untuk mengidentifikasi apakah larutan itu mengandung asam ataukah larutan itu mengandung basa. Jadi pada larutan ya, dia bisa mengidentifikasi adanya ion H+ dan ion OH-. Jadi contohnya kalau misalnya dia mengidentifikasi larutan HCl, berarti dari sini kita tahu nih dia menghasilkan apa. Kan di kelas 10 udah diajarkan bagaimana menguraikan senyawa kan menjadi ion-ion. Berarti kan harus ketika menguraikan senyawa harus ada kation dan anion, plus dan negatif. Berarti otomatis di sini menjadi H+, kationnya siapa? H-nya kan, Cl-nya menjadi anion Cl-. Berarti larutan HCl di sini termasuk kepada larutan apa? Asam atau basa? Ini masuk asam karena dia menghasilkan ion H+. Ya. Kalau basa berarti biasanya contohnya larutan NaOH. Ini yang ibu kasih contoh yang biasanya sering ditemui ya umumnya. Berarti yang menjadi kation di sini adalah Na, Na+. Kemudian OH-. Kalian buka lagi cara menguraikan senyawa ya di kelas 10. Nah, kemudian ini jadinya di sini berarti larutannya mengandung basa. Berarti ini senyawa basa atau senyawa asam. Oke. Karena di sini menghasilkan OH-, yang menghasilkan H+. Begitu seterusnya. Ya. Contoh lainnya misalnya kalau kalian sudah mengetahui cara menguraikan senyawa, pasti kalian bisa bedakan mana asam sama basa. Jadi saya contoh lainnya H2SO4. Di sini kan udah kelihatan nih asam. Kenapa? Karena ada H-nya. Bagaimana menguraikannya? Kalian uraikan dulu ya ke dalam ion-ion. Ingat ya, ini kan ada indeks 2. Berarti dia jadi koefisien. Kan dia kan H+ ya. Sama SO4 ini kan dia sulfat kan, jadi bergabung. SO4. Ini ada 2. Ini berarti 2 indeks menjadi 2 koefisien, 2 H+. Otomatis biar dia stabil, maka ini menjadi SO4 2-. Ya, ini 2+, ini 2- kan jadinya 0. Nah, maka di sini diuraikannya seperti ini. Ya, ingat lagi cara menguraikan di pelajaran bab tata nama senyawa kelas 10. Oke, jadi ini larutannya dikatakan asam. Ketika kalian mengidentifikasi asam basa, maka terlebih dahulu kalian harus menguraikan senyawanya ke dalam ion-ion. Nah, seperti ini. Jadi indeks yang di sini, indeks di kation akan menjadi koefisien. Ya, biasa indeks itu terdapat di kation yang plus ini. Nanti akan menjadi koefisien. Lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke yang teori kedua. Teori kedua ini teori Bronsted-Lowry. Ini kita hapus dulu. Oke, bedanya apa di teori kedua? Di teori kedua yang Bronsted-Lowry adalah konsep pasti asam basanya. Bronsted-Lowry. Oke. Dia mengatakan bahwa asamnya sebagai donor.
asamnya donor. Nanti ini berkebalikan dengan si asam basa Lewis ya, 2 dan nomor 3. Jadi bisa kalian bedakan. Nanti basa sebagai akseptor. Donor tuh memberi, akseptor penerima. Lihat ya. Jadi dia di Boosted Law ini yang didonor adalah donor H+. Donor pro. Jadi asam itu donornya proton. Proton itu kan H+. Nah, basa itu akseptor proton atau H+. Jadi donor proton. Donor proton atau H+, akseptor proton atau H+. Oke, jadi di sini asamnya yang memberi, basanya menerima. Boosted Law ini biasa dikatakan sebagai asam basa konjugasi, nama lainnya untuk penentuan asam basa konjugasinya. Nah, jadi misalnya contohnya kita pakai yang sering digunakan adalah NH3. Jadi yang ditentukan adalah mana asam basa konjugasinya. NH3 tambah H2O kemudian menjadi NH. Tuhan, ini udah mulai loading ya. NH4 plus ditambah OH min. Nah, bagaimana menentukan asam basanya? Di sini asam itu berarti yang paling banyak hanya. Basa berarti yang sedikit hanya. Nah, atau lebih banyak OH minnya. Ingat ya, asam kan yang banyak hanya pasti kan? Basa yang banyak OH minnya, otomatis asam lebih banyak hanya, basa sedikit hanya. Jadi biasanya di dalam soal akan berbentuk seperti ini. Kalian tentukan mana asam basanya. Nah, kalian pasangkan dulu pasangan yang mirip senyawanya mana. NH3 berarti dengan NH4 kan mirip nih. Mirip kan? Pasangkan dulu. Ini ya asam basanya, konjugasinya. H2O dengan OH min mirip. Kemiripan senyawa dilihat dari atomnya. Atom ini ada atom N dengan H, ini ada atom O dan H di garis hubung. Baru kalian tentukan ini hanya ada 3, ini hanya ada 4. Banyak yang mana hanya? Banyak yang ini kan? Otomatis ini namanya asam. Yang NH3 berarti namanya basa. Paham ya? H2O dengan OH min, mana yang lebih banyak hanya? H2 kan? H2 berarti di sini yang asam. OH min karena sedikit hanya dibanding H2O berarti sini basa. Nah, biasanya untuk penentuan asam basa konjugasi kalian menentukannya seperti ini. Hubungkan dulu garis penghubungnya, baru kalian tentukan mana asam basanya. Oke? Ingat ya, berarti udah paham ya. Nanti kebalikannya adalah jika Lewis itu ini yang kedua, berarti tinggal kalian itu biasanya sering keluar di soal tuh seperti ini. Kalian tentukan mana asam basa konjugasinya, oke? Bagaimana yang ketiga Lewis? Nah, Lewis itu kebalikan dari Boosted Law dalam menentukan asam basanya. Jadi kalian bisa membedakannya dengan kebalikan dari asam basanya. Teorinya, asam menurut Lewis itu penerima. Di situ kan tadi di Boosted Law kan dia sebagai donor. Di Lewis sebagai akseptor. Tapi dia di sini kalau di Lewis ada bedanya ya nanti ya. Nanti di sini kan bahasanya sebagai donor. Nah, yang di akseptor dan donor ini apanya? Di Lewis akseptornya adalah PEB. Ingat ya, masih PEB ya di kelas 10 pasangan elektron bebas. Jadi dia asamnya adalah akseptor PEB. Pasangan elektron bebas, berarti basanya yang donor PEB. Pasangan elektron bebas. Bedanya kebalikannya ini kan tadi H+ donor proton kan. Ini pasangan elektron bebas. Makanya di sini ya menggunakan Lewis itu ingat ya, menggunakan titik-titik Lewis. Seperti kalian membuat ikatan kovalen.
Lewis ini biasanya ikatan kovalen koordinasi. Nah ya. Jadi biasanya Lewis ini contoh yang sering umumnya terjadi adalah misalnya NH3BF. Misalnya kita pakai NH3BF3. Lewis ini menggunakan cara seperti kalian membuat ikatan kovalen. Oke. Misalnya kita lanjut ya. Jadi contoh Lewis itu biasanya yang sering umumnya terjadi adalah NH3BF3. Bagaimana menentukan adanya terjadi atau bagaimana kita menentukan asam basanya? Dimana di sini nanti NH3 apakah sebagai asam atau basa? NH3 atau BF3 yang sebagai asam basa, oke? Yang digunakan adalah sebagai ikatan kovalen. Kita ingat kan, pakai cara cepatnya ya. Kita kan kalau menentukan ikatan kovalen harus tahu dulu nomor atomnya, ya enggak? Nomor atom N itu berapa? 7. H itu 1 ya. Betul siap, ya ingat ya. Nih. B itu nomor atomnya berapa? 5. F itu 9. Ingat nomor atom yang ada di sistem periodik unsur, baru kalian buat tuh ikatan kovalennya, ikatan ininya, pakai Lewisnya. N kan 7, otomatis kan kita pakai elektron valensi. Ingat ya elektron valensi gimana caranya? Berarti kan N sama dengan 2, 5 ya dong, berarti yang dipakai adalah 5. Otomatis kita ibaratkan kita pakai pusat ini, kita pakai lingkaran tuh 2, 3, 4, 5. Oke, 5 nih, karena di sini hanya ada 3. H kan masing-masing 1 elektron valensinya pasti yang dipakai H berarti 1. Otomatis kan karena ini hanya ada 3 dan mengikat 3, berarti H 1 elektron valensinya tapi ada 3 karena di situ NH3. Ingat ya. Kemudian B, F di situ ada 3 kan, B-nya kan 5, berarti elektron valensinya 3. B kan 2, 3. Ingat ya cara mengerjakan ini ya. Berarti kan kita pakai 3. Tuh 2, 3. Kan di sini pun dia mengikat 3F. F itu kan 9 nomor atomnya, berarti kan 27. Indah. Ya, 27. Otomatis kita pakai titik silangnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini juga F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadilah dia stabil. Kestabilan atom adalah 2 atau 8, duplet sama oktet. Ini udah 8, ingat ya ke 1. 8 nih udah 2. Ya, 2 atau 8. Nah, yang kelebihan yang mana? Nah, di sini kan ada bergabung nih NH3 dengan BF3. Ini berarti dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah pas ya. Kan, terus dia harus bergabung dengan BF3 karena tuh 2, 3, 4, 5, 6 ini kurang 2 biar stabil. Berarti yang kekurangan ini akan menerima 2 dari si N. Berarti dia mendonorkan ke B. B akan menerima 2 atom dari si N. Gini nanti nih bergabungnya. Si N menjadi pendonor. B menjadi akseptor. Oke. Si N donor karena kan ada 2 yang bisa. Kan agak si B ini menjadi stabil. Berarti karena dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan si N sini udah 8, udah stabil. Berarti B menjadi akseptor. Jadi apa tadi namanya? Kalau misalnya apa tadi? Oh, ini yang ke 1 ya.
Tadi kan di Lewis mengatakan kalau akseptor itu asam, basa itu donor. Yang donor berarti basa, berarti NH3-nya sebagai basa karena dia mendonor. BF3 sebagai akseptor berarti asam, ya. Nah, itu bedanya dari ketiga teori tersebut. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, karena yang paling penting dari ketiga teori ini kalian bisa membedakan atau menentukan asam basa suatu senyawa, ya. Dari teori Arrhenius, Mosellerit, sampai Lewis, kalian bisa membedakannya bagaimana cara menentukan asam basa senyawa-senyawa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.